Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan kami kelompok 2 yang akan menjelaskan teori perilaku keselamatan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu dengan saya sendiri Indah Jelita Natasha Sitompul, ada Afdalena, dan kemudian ada Dinda Ayu Lestari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan atau safety behavior adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam usahanya untuk mematuhi, mendukung, dan berpartisipasi segala aktivitas yang dikaitkan dengan keselamatan di tempat kerja untuk menghindari, memperkecil kemungkinan atau mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat pemakaian alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Selain itu, ada teori terkait lainnya perilaku kesehatan, yaitu satu faktor manusia, di mana pada teori ini dijelaskan bahwa kesalahan manusia merupakan penyebab kecelakaan yang merupakan hasil dari 3 faktor. Pertama, kelebihan beban yang mewakili tanggung jawab berkelebihan yang dibebankan pada pekerja. Yang B, adanya aktivitas yang tidak pantas yang merujuk pada aktivitas yang baru atau asing bagi pekerja, dan respon yang tidak pantas yang terjadi ketika seorang pekerja tidak mengambil tindakan yang teliti, ketika dia melihat bahaya, atau ketika seorang pekerja menghilangkan sistem perlindungan untuk meningkati produktivitas. Dalam hal ini, ada 3 teori yang berkaitan dengan perilaku keselamatan, yaitu 1. Teori penyebab kecelakaan atau incident causation theory. 2. Teori domino hand rise, breed dan lotus domino head theory. 3. Teori faktor manusia atau human factor theory. Beberapa pengertian perilaku keselamatan. Yang pertama, menurut Zinn dan kawan-kawan tahun 2012, perilaku keselamatan adalah perilaku yang mendukung praktik dan aktivitas keselamatan dalam bekerja, di mana kedua hal tersebut harus diterima oleh karyawan sebagai persyaratan kerja untuk menghindari kecelakaan dalam bekerja. Yang kedua, menurut Heinrich tahun 1980, perilaku keselamatan adalah tindakan atau perbuatan dari seseorang atau beberapa orang karyawan yang memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap karyawan. Yang ketiga, menurut APA Dictionary of Psychology tahun 2007, perilaku keselamatan adalah suatu perilaku yang dilakukan dengan ketertarikan individu dalam usaha untuk memperkecil atau mencegah suatu bencana yang ditakutkan. Yang keempat, menurut Borman dan Motowidlo tahun 1993, perilaku keselamatan adalah perilaku tugas dan perilaku kontekstual, yaitu pematuhan dan partisipasi individu pada aktivitas-aktivitas pemeliharaan keselamatan di tempat kerja. Yang kelima, menurut Schaaf tahun 2007, perilaku keselamatan adalah sebuah perilaku yang dikaitkan langsung dengan keselamatan. Misalnya, pemakaian kacamata keselamatan, penandatanganan formulir risk assessment sebelum kerja, atau berdiskusi masalah keselamatan. Faktor efektif untuk meningkatkan perilaku keselamatan. Menurut Zhou et al. Tahun 2007, ada 4 faktor yang paling efektif untuk meningkatkan perilaku keselamatan, yaitu safety attitude, employees environment, safety management, system and procedure, and safety knowledge. Faktor iklim keselamatan lebih berpengaruh terhadap perilaku keselamatan jika dibandingkan dengan pengalaman pekerja. Diperlukan strategi gabungan antara iklim keselamatan dan pengalaman kerja untuk meningkatkan perilaku keselamatan secara maksimal guna mencapai total bahaya keselamatan.
menurut Winarsuna tahun 2008. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku keselamatan kerja, yaitu yang pertama, faktor kondisi lingkungan kerja yang terdiri dari lingkungan kerja fisik, jenis industri, jam kerja, pencahayaan, temperatur, dan desain peralatan. Yang kedua, faktor personal dari dalam individu yang meliputi kemampuan kognitif, kesehatan, kelelahan, pengalaman kerja, dan karakteristik kepribadian. Contoh perilaku keselamatan menurut Andi Alivan dan Chandra tahun 2005. Beberapa contoh bentuk perilaku keselamatan kerja di lingkungan kerja antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi. 2. Meningkatkan pekerja lain tentang bahaya dalam kecelakaan kerja. 3. Selalu menggunakan perlengkapan keselamatan kerja atau APD. 4. Meletakkan material dan peralatan kerja pada tempatnya. 5. Bekerja mengikuti prosedur keselamatan kerja. 6. Mengikuti kerja sesuai dengan perintah atasan. 7. Tidak bergurau dengan rekan kerja sewaktu bekerja. 8. Tidak pernah melakukan kegiatan berbahaya seperti berlari, melempar, atau melompat. Selanjutnya contoh perilaku keselamatan. Sedangkan menurut Bird and Germain tahun 1990, bentuk-bentuk perilaku aman di tempat kerja antara lain yaitu 1. Melakukan pekerjaan sesuai wewenang yang diberikan. 2. Berhasil memberikan peringatan terhadap adanya bahaya. 3. Berhasil mengamankan area kerja dan orang-orang di sekitarnya. 4. Bekerja sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. 5. Menjaga alat pengaman agar tetap berfungsi. 6. Tidak menghilangkan alat pengaman keselamatan. 7. Menggunakan peralatan yang seharusnya. 8. Menggunakan peralatan yang sesuai. 9. Menggunakan APD yang benar. 10. Pengisian alat atau mesin yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 11. Penempatan material atau alat-alat sesuai dengan tempatnya dan cara mengangkat yang benar. 12. Memperbaiki peralatan dalam kondisi alat yang telah dimatikan. Dan yang terakhir, tidak bersenda gurau atau bercanda ketika bekerja. Berikutnya ada upaya mengurangi perilaku berbahaya. 1. Menghilangkan bahaya di tempat kerja dengan merekayasa faktor bahaya atau mengenalkan kontrol fisik. 2. Mengubah sikap pekerja agar lebih peduli dengan keselamatan dirinya. 3. Memberikan punishment terhadap unsafe behavior. 4. Memberikan reward terhadap munculnya safety behavior. Dan yang terakhir, ada sikap terhadap keselamatan kerja. Respon sikap dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada respon kognitif. Respon kognitif adalah respon yang menggambarkan persepsi dan informasi tentang objek sikap. B. Respon efektif adalah respon yang menggambarkan penilaian dan perasaan terhadap objek sikap. Dan yang terakhir ada respon konatif. Respon konatif merupakan kecenderungan perilaku, intensi, rote commitment, dan tindakan yang berhubungan dengan objek sikap. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi yang kami sampaikan. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.